Gimana kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah baik Pak. Selamat datang di podcast kami. Ya, hari ini saya mau diskusi atau ngobrol-ngobrol nih mengenal tentang lebih dekat apa sih ISO 9001 itu Pak Agung. Jadi berharap dengan adanya program ini, podcast ini, banyak orang yang nanti di luar sana itu paham tentang penting banget ini ISO 91 gitu untuk menunjang keilmuan mereka lah dalam menjalani sebuah usaha itu seperti apa sih yang benar. Bisa ya Pak Agung ya? Siap. Oke. Pertanyaan pertama nih Pak Agung nih, kira-kira apa sih sebenarnya dimaksud dengan ISO 9001 itu dan bagaimana sih standar yang didefinisikan? Jadi yang terkait dengan ISO 9001 itu sebetulnya bagian daripada ISO series Pak. Nah ini ada series yang 9001 itu terkait dengan manajemen mutu. Nah kalau kita mendefinisikan daripada ISO 9001 ini secara analoginya, mungkin kalau kita bisa menganalognya adalah ketika kita membuat suatu kopi yang ada saset dengan yang kopi tidak menggunakan saset. Jadi kalau yang menggunakan saset, siapapun yang akan membuat daripada kopi tersebut itu akan rasanya sama. Tapi kalau misalnya dengan tidak menggunakan saset itu akan rasanya pasti berbeda, tergantung mood yang melaksanakan atau yang membuat daripada kopi itu sendiri. Nanti di ISO 91 juga kita akan mengenal terkait dengan mutu atau mutu kualitas daripada layanan atau barang yang dihasilkan. Seperti itu sih Pak gambaran singkatnya. Iya, katanya ada 7 prinsip utama ya dalam menjalankan ISO 91 ya. Betul. Nah, itu kira-kira seperti apa itu? Di balik daripada 7 prinsip utama tersebut, salah satunya adalah terkait dengan komitmen daripada kepemimpinan. Tapi yang lebih utama sekali di dalam ISO itu adalah ada 3 hal yang paling sangat utama sekali. Yang pertama, catat apa yang sudah dilakukan, kemudian lakukan apa yang sudah dicatat, dan terakhir ada review. Itu prinsip yang paling utama sekali Pak. Kemudian dimekarkan di daripada 7 prinsip itu. Mungkin ada keterlibatan karyawan, komitmen pimpinan, dan sebagainya. Dari situ Pak. Oke. Terus manfaat strategis Pak, kenapa penerapan ISO itu sangat penting banget sih buat organisasi atau perusahaan? Jadi manfaat yang paling utama sekali adalah kita tuh melihat adanya citra baik daripada perusahaan dari luar. Oh, bahwasanya perusahaan tersebut sudah mempunyai sertifikasi ISO 91. Kemudian sistem itu bisa dilakukan dengan atau tanpa guidance daripada pimpinan. Jadi sistem itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Ada kaidah-kaidah tertentu yang bisa atau yang sudah dilakukan atau dilaksanakan. Seperti itu sih Pak. Oke Pak Agung, kalau perusahaan saya pengen ISO 91 nih. Nah, kira-kira persyaratan utama apa nih yang harus dipenuhi nih atau disiapkan nih agar bisa dapat sertifikat ISO 91 Pak? Pertama adalah tentunya kita akan membuat dokumen daripada ISO 91. Ada hubungannya, ada SOP-nya, kemudian ada SOP itu prosedurnya, kemudian ada kaitan dengan IK-nya. Daripada itu, setelah kita melaksanakan atau membuat daripada dokumen tersebut, nanti ada jeda waktu untuk mengimplementasikannya. Setelah mengimplementasikannya, kemudian kita akan melaksanakan audit internal. Nah, setelah melaksanakan kita audit internal, dan akhirnya kita akan mengadakan rapat tinjauan manajemen yang dihadiri oleh pimpinan puncak. Dan akhirnya nanti di episode selanjutnya ada namanya badan sertifikasi untuk melaksanakan audit eksternal untuk memastikan apakah betul sertifikat ISO 91 ini bisa diterima atau bisa diberikan kepada organisasi tersebut dengan kondisi dengan dokumen yang ada. Seperti itu Pak. Terus proses auditnya gimana Pak? Siapa saja nanti yang akan kita libatkan di dalam perusahaan? Kalau untuk proses audit internalnya tentunya dari kalangan organisasi Bapak Ibu sendiri. Artinya nanti ada lead auditornya, kemudian ada auditor-auditornya diambil dari semua departemen yang ada. Kemudian tentunya nanti melibatkan keseluruhan, ada auditnya, dan itu nanti ada proses. Jadi ada SOP audit internal sendiri yang akan memastikan jalannya daripada audit internal. Seperti itu sih Pak. Terus manfaat utama buat bisnis saya atau pelanggan saya apa Pak? Kalau saya ingin sertifikasi ISO 9001. Manfaatnya tentu besar dan banyak sekali ya Pak. Di antaranya adalah selain adanya citra positif untuk perusahaan kita, bahwasannya kita bisa melaksanakan sistem tersebut dengan sebaik-baiknya. Perlu diketahui bahwasannya di ISO 91 ini salah satunya adalah suatu alat saintifik. Jadi ketika kita mengambil satu keputusan itu tentunya punya berbasis data. Apalagi di 9001 versi 2015 ini semua berbasis risiko. Jadi semua mengidentifikasi risiko di bagian Bapak Ibu sekalian. Menurut Pak Agung benar memang kalau kita menjalankan ISO 91 ini bisa meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Kurang lebih seperti itu Pak, karena
dengan menjalankan di ISO 9001 itu kita sudah melaksanakan satu sistem. Kembali lagi bahwasannya itu adalah satu alat saintifik ya yang semua berbasis data, kemudian bisa diolah, ada sistem yang berjalan di situ. Kemudian ketika kita mendapatkan hasilnya tentunya akan memberikan keputusan yang berbobot atau bermutu untuk kebaikan daripada organisasi. Dan jangan lupa direview, karena sebagai pada manusia ada tempat salah dan lupa, jadi harus direview ulang seperti itu. Terus perbedaannya apa nih Pak nih? ISO yang versi terbaru nanti 2025 sama versi yang sebelumnya Pak? Kalau yang untuk versi terbaru sama dibandingkan dengan yang sebelumnya adalah di versi terbaru ini kita berbicara berbasis risiko. Kalau sebelumnya tidak. Kemudian yang utama sekali yang dirasa itu bahwasannya di versi sebelumnya ketika kita melaksanakan proses ISO itu hanya sampai pada kepuasan pelanggan. Padahal yang di versi terbaru itu lebih daripada kepuasan pelanggan. Artinya apa? Setidaknya kita meminta masukan daripada pelanggan kita apa yang dibutuhkan. Sekiranya ada kebutuhan yang perlu kita tampilkan, kita bisa membuka jalur baru itu, dan itu manfaat atau peluang untuk organisasi kita untuk bisa berkembang. Kira-kira berapa lama Pak nih prosesnya nih Pak kalau saya pengen sertifikasi ISO 9001? Kalau biasanya sih antara minimal 3 bulan Pak sampai dengan 6 bulan paling lama, karena kita harus membuat dokumennya dulu, dibikin gap analisis, kita buat dokumennya dulu, kemudian kita implementasikan mungkin selama 1 bulan. Setelah itu baru kita bisa melaksanakan audit internal dan akhirnya di rapat manajemen dan akhirnya memanggil badan sertifikasi di audit eksternal, seperti itu Pak. Oke Pak, ini kan juga saya pernah ngobrol sama temen nih Pak. Ya. Ketika menerapkan ISO 9001 kan artinya kan sistem baru ya. Iya. Yang terkadang sistem baru ini bisa merubah budaya kerja beberapa karyawan Pak. Artinya ada karyawan yang senang dengan suatu perubahan yang baru, Iya. ada yang nggak mau Pak. Iya. Itu gimana cara menyikapinya Pak? Seperti yang kemarin kita lakukan terkait dengan itu, pastinya ada plus minus atau kita menemukan karyawan seperti itu Pak. Caranya adalah bagaimana kita mensosialisasikan itu dengan baik. Penghargaan dari hal-hal yang kecil itu terkadang mampu bisa merubah budaya daripada yang ada. Karena setidaknya dari karyawan-karyawan tersebut itu akan melihat bahwasannya oh kita dihargain, kita membersamai semuanya, kita menyamakan bahwasannya oh tujuan kita tuh seperti ini. Terus bagaimana nih Pak memastikan bahwa teman-teman kawan itu patuh dengan standar yang sudah kita pilih untuk menerapkan ISO 9001 di perusahaan ini Pak? Salah satu hal yang ada di 2015 adalah mungkin penghilangan wakil manajemen, karena wakil manajemennya sebetulnya memastikan sistem yang dilakukan. Jadi sistem 9001 ini bisa dilakukan oleh wakil manajemen, tapi di 2015 tidak ada. Itu bisa dirubah oleh ke masing-masing kepala departemen. Saya rasa dengan adanya orang atau personil yang dipasrahkan untuk memastikan sistem ini mampu menjawab daripada pertanyaan tersebut sebetulnya. Emangnya ada hubungan Pak antara ISO 9001 dengan kepuasan pelanggan? Kalau yang 9001 memang tujuannya adalah terkait dengan kepuasan pelanggan. Bagaimana kepuasan pelanggan itu tercapai? Mulai dari survei pelanggan, kemudian setelah puas, kira-kira apa kebutuhan daripada pelanggan-pelanggan kita. Dan itu akan membuka peluang, sekali lagi membuka peluang daripada organisasi kita untuk bisa berkembang. Apakah benar Pak, dengan ISO 91, perusahaan yang sedang berjalan ini bisa menghadapi persaingan secara global? Tentunya kalau kita bicara 91, kaitannya dengan mutu layanan ataupun produk. Tentunya kita akan bersaing secara kompetitif. Karena apa? Menghasilkan daripada produk yang kita inginkan, baik itu layanan maupun barang, dan itu bisa secara kompetitif bersaing dengan yang sejenis ya, usaha yang sejenis. Seperti itu sih Pak. Terus apakah semua organisasi atau perusahaan harus menerapkan ISO 9001? Sekali lagi itu adalah tergantung daripada kebutuhan. Karena apa? Satu organisasi tentunya kita tidak menutup mata terkait dengan perkembangan zaman dan persaingan. Untuk menjawab daripada terkait dengan persaingan, tentunya kita harus organisasi harus kompetitif menghadapinya. Salah satunya adalah dengan melaksanakan atau mengimplementasikan 9001 2015 seperti ini. Pada saat audit nanti Pak, sertifikasi ISO 91, itu kalau misalnya gagal gimana tuh Pak? Kalau terkait dengan audit, biasanya nanti kalau ada kegagalan, itu akan diperbaiki lagi Pak. Direview ulang, kemudian kita melaksanakan lagi audit selanjutnya. Jadi masih ada batas waktu, karena salah satu prinsip daripada ISO kan perbaikan terus-menerus, seperti itu. Masih bisa dilakukan. Oke, berarti masih bisa lagi Pak, perbarui ya Pak. Betul, ya? Ketika Pak. ada kendala-kendala yang kami alami,
terus kami temukan, itu masih bisa di refresh kembali ya? Iya, betul Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Agung atas informasi yang disampaikan, sangat membantu sekali. Baik. Sehingga saya akan coba komunikasikan ke perusahaan, ke tim gitu, bagaimana ketika ISO ini bisa kita implementasikan di perusahaan. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini butuh ISO, silakan hubungi di nomor 0812 1000 3431.